Oke, kita mulai kuliahnya hari ini ya. Kalau dilihat dari materi yang kemarin, itu kita ada di bab ini ya, sekarang ya, di pertemuan ke-8. Bukan pertemuan 8 sebenarnya ini ya, pertemuan keberapa ini ya? Saya lupa juga ya. Jadi nanti kalau nggak selesai, saya buatkan rekamannya, saya taruh di YouTube jadi 2 pertemuan ya. Masalahnya lumayan banyak gitu kan ya, biasa. Ini juga, sepertinya mungkin ada materi yang nggak kejelas ya, nggak terjelaskan. Karena kalau saya rasa juga 1 minggu 1 materi ya lumayan ya, lumayan kamunya gitu kan ya. Oke ya, berarti minggu ini adalah persamaan perubahan untuk sistem isotermal. Ini 2 minggu, ini besok ya 2 minggu juga ya. Dan di sini itu persamaan untuk yang perubahan untuk isotermal, dia ada di bab 3 ceritanya. Oke, di poin-poinnya itu adalah persamaan kontinuitas, persamaan gerak, persamaan perubahan untuk energi mekanik, lalu ada persamaan perubahan untuk momentum angular atau sudut, lalu persamaan perubahan bentuk turunan yang substantif, lalu ada penyederhanaan umum dari persamaan gerak, karena yang ini ternyata tabelnya banyak, ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi nanti itu bisa saling coret atau dibuang atau diasumsikan gitu ya, sehingga dia bisa jadi 0 gitu ya. Lalu yang ketujuh, persamaan perubahan dan penyelesaian permasalahan kondisi steady state dengan satu variabel independen. Dan yang terakhir ini adalah persamaan perubahan dan penyelesaian permasalahan kondisi state dengan 2 variabel independen. Jadi seakan yang dijelaskan steady state, tapi nanti ada di penjelasan di dalamnya itu adalah seakan-akan steady state, quasi steady state, nanti ditulisnya seperti itu, seakan-akan, padahal mah enggak ya ceritanya. Nah, dijelaskan di sini ya, di chapter 2 itu adalah distribusi kecepatan untuk beberapa sistem aliran yang sederhana. Itu pakai di sini adalah neraca momentum di bagian shell ya. Jadi cubnya enggak di sini. Hasil dari distribusi kecepatan selanjutnya itu digunakan untuk mendapatkan kuantitas lainnya. Ada kecepatan rata-rata dan gaya tarik. Perkiraan neraca untuk shell untuk mengenalkan gagasan ya, neraca momentum. Jadi dari shell untuk ke momentum ceritanya di sini. Meskipun tidak disebutkan ya di bab 2, bab sebelumnya, ada juga di sini poin itu digunakan di neraca massa. Jadi ini kan dari tadi dia nggak bahas seakan-akan neraca momentum saja, tapi tiba-tiba ada yang dikerjakan menggunakan neraca massa. Seingat saya mah ya, kalau transfer fenomena itu massa, momentum, energi. Itu ya sebenarnya. Jadi walaupun tidak dikerjakan, sebenarnya ada tiga neraca itu yang dikerjakan. Lalu ya, ada bahasa-bahasa di sini ya, katanya untuk menyiapkan neraca shell untuk setiap masalah di situ. Dan kadang ada neraca shell itu juga tidak diterapkan ya. Seperti apa aliran yang garis alirannya melengkung. Nah, kalau di situ yang melengkung itu yang dibutuhkan adalah neraca massa umum dan momentum umum yang dapat yang dibutuhkan itu sebenarnya neraca massa dan momentum yang umum saja ya, yang dapat diterapkan di masalah apapun. Kan kalau di sini tuh pakainya analogi ya jadinya. Jadi nggak sesulit yang kayak kita pikir, tapi walaupun di lapangannya tidak demikian ya kalau kita bilang. Nah, termasuk pun masalah yang bisa diselesaikan dengan neraca massa momentum yang umum itu adalah gerakan non-rectilinear. Jadi kalau dianggapkan garis melengkung pun bisa sebenarnya dianggapnya. Nah, inilah poin dari bab 3 ini ya. Dan ada 2 persamaan umum yang diperoleh di sini ya. Disebutnya adalah persamaan kontinuitas untuk neraca massa. Lalu ada persamaan gerak untuk keseimbangan momentum ceritanya.
Nah, persamaan ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari semua masalah yang melibatkan kondisinya isotermal dari fluida murni. Jadi kalau isotermal berarti suhunya sama ya ceritanya di situ mah. Oke, lalu di sini disebutkan pula bahwa semua aliran yang diselesaikan di bab 2 dapat dirumuskan dan diselesaikan lebih mudah. Ini baru ngebahas bab 2 ya, kita mah bab 3 ini kan ya. Ini flashback ke bab 2 dia. Nah, sedangkan di bab 11 ya ceritanya itu melebar ya ceritanya, melebar. Kalau yang di bab 2 tadi dia bilang untuk aliran murni ya, aliran murni sebentar. Nah, ini dia, udah kebuka. Kalau yang di sini tuh dia bilang aliran murni ya. Oke. Sedangkan kalau di bab 11 itu dia ke arah murni tapi untuk isotermal. Jadi ada perubahan suhu di sini ya, ini bab 11-nya. Terus di bab 19-nya itu sama ya ceritanya, ada penambahan persamaan kontinuitas untuk konsentrasi masing-masing spesies. Oke, ini masuk ke sini. Terus dari saat itu berarti kan kita muter-muter ya ini ceritanya. 2, 11, 19 balik ke bab 3 ya. Dari bab 3 nanti ke 11 dan bab 19. Jadi ada gabungan 3 bab di sini. Iya, 3 bab ya. Kalau di bab 3 ini bab 2, 9 dan 19 kita dapat menganalisis sistem yang lebih kompleks di sini ya. Jadi nanti ada persamaan kontinuitas dan persamaan perubahan gerak di sini. Yang seharusnya kalau di bab 3 ini dia sangat penting ya, karena kalau bisa bab 3 berarti kuasain dulu bab 2, 11 dan 19. Seakan seperti itu bahasanya. Lalu dia flashback ke ini kok langsung 3.1. Oh, ini ngasih tahu poin-poin yang akan dibahas ya. Jadi dari bab 3 ini yang akan dibahas itu sebentar. Yang dibahas di bab 3 itu tadi pertama adalah persamaan kontinuitas ya ceritanya. Yang di sini ya. Jadi kontinuitas persamaan gerak ya. Jadi intinya itu dari bab 3 ini sebenarnya adalah kontinuitas dan gerak. Nanti akan melebar ke hal yang lain ya. Dan di persamaan kontinuitas itu untuk mengembangkan hukum kekekalan massa. Yang pada sini tuh dia pakai elemen kecil volume yang dilalui oleh fluidanya ya ceritanya. Jadi fluidanya mengalir pada elemen volume kecil tersebut. Nah, ini biasanya kan kita pakai apa itu namanya? Limit ya. Jadi akan mendekati 0. Dan kita menyelesaikannya menggunakan persamaan diferensial parsial di sini. Jadi tidak terlalu sulit yang ini. Lalu yang di poin 3.2 itu persamaan gerak, the equation of motion ya. Itu untuk kekekalan momentum. Jadi ini massa, kalau kontinuitas yang
persamaan gerak untuk momentum, ya. Mana tadi? Oke. Sama ini posisinya dengan elemen yang kecil, di situ fluidanya bisa mengalir, ya. Di sini dihasilkan adalah persamaan diferensial parsial juga sama. Ya, berarti bebarengan ya dengan kontinuitas. Lalu di bab 3.3 dan 3.4 itu ada perubahan energi mekanik dan momentum sudut ya ceritanya. Momentum sudut di situ. Jadi yang momentum mekanik dan sudut itu dihasilkan dari persamaan gerak. Ya. Dan nanti butuh bantuan dari bab 7. Nah, persamaan perubahan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kuantitas fisik ya. Kuantitas fisik itu berarti ada waktu dan posisi. Makanya tadi di sini ada penyimpangan ya ceritanya. Nah, istilahnya itu lebih kepada persamaan kekekalan ya, dibutuhkan di sini. Sedangkan persamaan kontinuitas dan gerak didasarkan hukum kekekalan massa dan momentum. Sedangkan perubahan energi mekanik tidak didasari oleh perubahan kekekalan ceritanya. Jadi sebenarnya kalau bab di buku ini tuh saya lihat rata-rata poin utamanya tuh selalu ada di depan ceritanya. Ya, jadi kalau yang kontinuitas untuk massa, motion untuk gerak, motion untuk gerak, untuk momentum, lalu ada tambahan energi mekanik di sana, ya. Jadi dia tidak berdasarkan kekekalan dan persamaan momentum sudut juga tidak berdasarkan momentum sudut internal di sini. Sedangkan poin 3.5 ada turunan substansif ya di sini ceritanya yang 3.5. Di sini ada ditujukan untuk persamaan fluida yang tidak viskos ya di sini ceritanya. Terus juga di sini untuk kalau ada kondisi dia fluidanya tidak dapat termanfaatkan, compressible ya. Lalu viskositas dengan fluida yang konstan, lalu juga untuk situasi di mana suku percepatannya dapat diabaikan. Sedangkan 3.7 di sini dia pakai juga sama kontinuitas dan gerak. Kalau yang sebelumnya kita memang persamaannya diferensial biasa ya di sini. Tapi kalau 3.7 itu kita melibatkan postulat ya. Untuk apa postulat ini? Untuk membuang beberapa suku. Suku itu apa ya? Kalau saya bilang kayak Y sama dengan AX plus B lah. Kita anggap B itu salah satu postulatnya. Bisa kita bilang oh dianggap 0 dan kawan-kawan gitu ya. Sehingga bisa dibuang atau diabaikan. Harapannya adalah untuk menyederhanakan persamaan yang kita miliki. Nah, ini yang 3.7 itu sebenarnya tidak terlalu kompleks karena dia pakai satu variabel independen ceritanya. Oke, lalu yang 3.8 itu lebih kompleks karena dia pakai dua variabel independen di sini ya. Melibatkan hal yang sama dengan 3.7 di sini yang fungsinya sama, dia juga persamaan diferensial biasa. Ya, ceritanya. Nah, lalu ada biasa concluding comment di situ ya. Nah, di poin balik lagi ini dia ke poin 2.2 berarti di chapter sebelumnya ada penekanan dalam dinamika fluida ya. Ada visualisasi aliran aktual yang untuk melihat pemahaman ya agar lebih mudah dibandingkan kita memahami secara teori di sini. Oke. Lalu di sini ada notasi vektor dan tensor. Jadi nanti akan ada perkalian ya atau penambahan produk vektor ya ceritanya. Nanti kita akan melibatkan lampiran A, B kalau nggak salah ya. A dan B lebih banyaknya di B ceritanya. Jadi notasi vektor dan tensor dapat dilibatkan di sini untuk menyingkat ya
menyederhanakan notasi dari persamaan yang kita dapat. Jadi nggak terlalu sulit kalau saya lihat perkalian cuman A dot B gitu kan ya, nanti ada dalam kurung ditambah. Nah ini bantuannya ada di lampiran A ya ceritanya kalau untuk vektor dan memanipulasi tensor ceritanya. Jadi ada simbol-simbol Romawi, Yunani di sana, jadi bisa dipelajari di sana. Walaupun kalau di sini tuh tidak ada ya pelajaran vektor, mungkin nanti harus direvisi. Jadi ada, tapi walaupun bilang gitu ya, SMA ada ya vektor, tapi kan mungkin sudah lupa ya, jadi harus diingatkan kembali. Nah, yang pertama 3.1 adalah persamaan kontinuitas di sini. Ada aliran acak ya atau bebas ya. Yang di sini ya sama ya. Kayak Vx itu kalau ini anggapannya dia masih kartesian ya. X, Y, Z, T di sini. Terus ada VY sama VZ juga. Dan itu mungkin bukan 0. Dan mungkin bergantung pada ketiga koordinat spasial serta waktu. Jadi di sini nambahnya ada waktunya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya hanya X, Y, Z saja. Dan di sini ada penerapan hukum kekekalan massa, ya kontinuitas ya tadi ya. Kalau persamaan motion tadi adalah momentum. Nah, pakai elemen volume kecil di sini labelnya adalah mungkin delta X, mungkin delta Y, mungkin delta Z yang posisinya tetap di dalam ruang atau di sini ada space lah kita bilang. Space itu berarti dia elemen ya. Elemen itu delta kalau kita bilang. Jadi dari jarak 1 ke jarak 2 itu akan ada jarak. Nah, itu dianggapnya space di sini. Nah, jadi di generalkan ya itu ya. Ada laju kenaikan massa adalah laju massa yang masuk dikurang laju massa yang keluar. Tidak ada laju massa yang bangkit. Ya, di sini ceritanya ya. Kalau massa kan berarti dia tidak melibatkan energi dianggapnya. Nah, lalu ada laju peningkatan massa dengan waktu, di sini dia do ya. Di sini ada rho, delta X, delta Y, delta Z, do T terhadap waktu ya di sini. Itu sama dengan yang menjadi pengalinya sini adalah do densitas ya, sama dengan ini dia buat apa ya namanya ya, istilah di sini ya. Nah, sebelumnya sudah dibahas di 0.4 ya, berarti di pengenalan introductory subject itu, bahwa fluida mengalir berarti ada flux massa konvektif di sini. Yang kontribusinya ada masuk dan keluar di persamaan 31 strip 1. Lalu kita pertimbangkan dulu permukaan yang diarsir. Ya, yang diarsir di sini ya. Kalau melihat dari gambar ini, kalau ada fluida yang masuk di sini ya, fluida yang masuk, berarti area yang dipakai adalah area yang mana sih ini X, ini Y, ini Z. Berarti yang dipakai sama dia adalah Y dan Z. Jadi kalau ibarat kata seakan mendorong ke depan ya ceritanya. Kalau mendorong ke depan itu belum terhadap X-nya, nanti X-nya adalah perubahan ya kalau dilihatnya. Ini ya, jadi kayak apa ya, mendorong ke samping ya kalau kita bilangnya. Nah, di sini pertimbangkan permukaan diarsir yang tegak lurus dengan sumbu X. Laju massa yang masuk ke elemen volume melalui permukaan yang diarsir adalah flux massa konvektif dalam arah X di situ. Jadi rho Vx. Lalu dikalikan dengan luas permukaan yang diarsir ini ya, delta Y, delta Z atau rho Vx juga di sini. Nah, lalu di situ laju massa yang keluar ya. Ini biasanya nambahin delta ya kita bilang. Sebentar ya. Nah, ini ya.
Oke. Jadi nanti neraca massanya yang tadi di 31 strip 1 itu berubah menjadi seperti ini. Delta X, delta Y, delta Z, do P, do densitas per do T dijabarkan di sini. Jadi yang satu di arah kecepatan X, di kecepatan Y, di kecepatan Z. Dengan di sini masuk, ini keluar, masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Kan kalau aslinya kan membuat neraca kan seperti ini, membuat berbagai kemungkinan nanti yang mana yang dianggap nol, kecepatannya bergerak kemana. Oke, dengan membagi seluruh persamaan dengan delta X, delta Y, delta Z, dan mengambil batasan sebagai delta X, delta Y, delta Z, itu dia menjadi nol dan menggunakan definisi turunan parsial. Sehingga ini agak di sini ya ceritanya. Jadi kalau ngelihat yang di sini, ini dibagi dengan delta X, delta Y, delta Z ya, maka tersisakan hanya do densitas per do T ya ini ya, bagian yang sini. Nah, lalu yang ini biasa, yang posisinya diputar ya, karena kita kan mau nyarinya adalah limit ya. Nah, ketika yang do Y, do Z ini dibagi dengan do X, do X, do Z, ya sisanya adalah per do X. Jadi sini rho Vx. Bagian ini pun sama, jadi sisanya adalah delta Y kan ya, kalau di delta, mau jadi delta jadi do Y. Dan bagian yang di sini dibagi dengan delta X, delta Y, delta Z ya sisanya kan do Z ya ketika mau dijadikan limit. Oke, lalu di sini ya ini adalah persamaan kontinuitas ya. Yang setelah diselesaikan ya, jadi dirubah nih sama dia tadi, mungkin ada notasi yang lain ya di sini ya. Jadi inilah persamaan kontinuitas yang menggambarkan laju perubahan massa jenis fluida pada titik tetap dalam bidang. Nah, lihat dulu gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini neraca aslinya, neraca massanya. Jadi, ini persamaan kontinuitas untuk kondisi yang digambar 3.1 strip 1. Nah, itu menggambarkan ini pada titik tetap dan dapat digunakan notasi vektor. Ya, ini notasi vektornya. Ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada notasi yang saya bilang vektor demikian ya. Karena ada segitiga kebalik kalau di kimia pendinginan ya, bukan pemanasan. Itu disebut divergensi rho V, yang kadang-kadang div rho V. Jadi perbedaan vektor flux massa ada arti sederhananya, yaitu laju bersih massa efflux, aliran ya, efflux itu aliran keluar per satuan volume. Terus gimana kalau kondisinya nanti dia silindris, spherics ya, atau bola, kamu buka nanti di appendix B1 ya, dibuka B1 di sana, ada berupa di sana. Nah, sebuah bentuk spesial paling tertinggi dari persamaan kontinuitas adalah fluida dengan densitas yang konstan. Nah, pakailah itu persamaan 3.1 strip 4 dan menggunakan asumsi yang sederhana. Tentunya tidak ada fluida yang benar-benar tidak termampatkan ya di aplikasinya, tapi gunakan asumsi densitas konstan untuk menghasilkan penyederhanaan yang cukup besar dan kesalahan yang sangat sedikit. Nah, ini yang kadang-kadang yang dihadapi ya, walaupun beda sekali di kenyataannya. Di contoh 31 strip 1 itu tentang tegangan normal di permukaan padatan untuk fluida Newtonian tak termanfaatkan. Tunjukkan bahwa untuk semua jenis pola aliran tegangan normalnya adalah 0 pada batas fluida padat ya, fluida dan padat. Fluida dan padat kondisi di sini. Untuk fluida Newtonian dengan massa jenis konstan, ini adalah hal yang penting sering kita gunakan. Bahasanya gimana? Ya, visualisasikan aliran fluida di dekat beberapa permukaan padatan yang mungkin datar atau tidak. Ya, kalau padatan mungkin itu ya konotasinya ya, datar atau tidak.
alirannya mungkin cukup umum dengan ketiga komponen kecepatan menjadi fungsi dari ketiga koordinat dan waktu. Di beberapa titik P di permukaan didirikan ya, dibangunlah sistem koordinat Kartesius. Di sini dianggapnya dulu. Nah, di sini di textbooknya tertulis adalah do per do x rho Vx ya ceritanya. Nah, di sini ada Vx ya, ada juga rho di sini densitas ya. Yang mungkin nanti ini menjadi diferensiasi berarti turunan ya, turunannya kan parsial. Lalu di sini ada tanda kurung ya. Kalau tanda kurung berarti kan yang berpengaruh hanya di dalam saja ya ceritanya. Yang Vx-nya berarti dianggap konstanta di sini. Ini orangnya ya. Yang kita nanti ada mekanika fluida ya. Ceritanya ada bisa melihat panduan ke sini. Nah, ini gambarnya ya, porsi permukaan padatan di mana A sistem koordinat Kartesius dibangun, sumbu X dan Y pada bidang permukaan, sedangkan sumbu Z-nya normal terhadap permukaan yang mengarah ke fluida. Astagfirullah. Nah, di titik P dengan Z sebagai arah normal itu diilustrasikan gambar dari sini ya. Sekarang kita juga bertanya apakah tegangan normal di TO ZZ berada di P. Kamu bisa lihat tabel B.1 ya. B.1 itu kalau nggak salah di 720. Kok beda banget? Kalau melihat sini ya, ini Cartesian, ini cylindrical, ini spherical ya ceritanya. Tadi halaman berapa ya? 82 ya. Nah, atau kamu pakai persamaan 1.2 strip 9 ya. Bahwa TO ZZ itu sebentar, ini di mana sih? TO ZZ itu bisa min 2 mu ya. Do VZ per do Z. Karena notasi vektor tadi dia bernilai 0 karena ada fluida yang tidak dapat dimampatkan ya. Lalu persamaan 31 strip 4 dapat disederhanakan menjadi seperti ini ya. Lalu kita mengganti ekspresinya untuk TO ZZ yang ini ya ceritanya. Digantikan di sana. Lalu di mana permukaan pada Z sama dengan 0, kecepatan Vx adalah 0 dengan kondisi tanpa slip ya. Bisa dilihat di poin 2.1 di chapter sebelumnya. Dan oleh karena itu turunan do Vx per do Y di permukaan haruslah 0. Nah, ini dia. Oleh karena itu, TO ZZ adalah 0 di permukaan dan dapat ditujukan bahwa TO XX dan TO YY itu juga 0 di permukaan karena hilangnya turunan ketika Z sama dengan 0. Mungkin kalau ini harus dijabarkan ya, harus dijabarkan kalau ingin mengerti ceritanya ya. Lalu yang poin ke dari 3 ini ya, persamaan isotermal ini ya, adalah persamaan motion yang nanti akan hubungan dengan momentum. Nah, untuk mendapatkan persamaan gerak untuk aliran yang berubah-ubah atau acak, sama di sini elemen kecilnya adalah delta X, delta Y, delta Z ya. Yang melalui gambar ini ceritanya. Dan di sini bedanya dengan persamaan kontinuitas adalah